Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat yang kita tidak bisa hitung satu persatu, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh sederhana, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di tempat yang suci mubarakah ini. Hadir melaksanakan berbagai macam amalia-amalia Ramadan. Hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Sudah sangat sepantasnya kita sebagai hamba untuk berterima kasih dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, banyak saudara-saudara kita yang hari ini menginginkan untuk hadir bersama-sama kita. Tetapi Allah memberikan kepadanya nikmat yang kurang sehat. Ya, apakah sakit? Apakah ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk kita bisa hadir bersama-sama kita? Banyak saudara-saudara kita ya, di luar sana ya, kita lihat saudara-saudara kita di negara Palestina ya, masih dilanda peperangan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur mereka untuk masih tetap melaksanakan ya, salah satu kewajiban sebagai umat muslim. Olehnya itu sangat sepantasnya kita yang hadir pada malam hari ini yang memanjatkan rasa syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah telah menghadirkan Rasulullah sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, membawa umatnya yang dulunya hadir dalam keadaan zaman jahiliyah. Sekarang zaman yang kita rasakan, yang kita alami, yaitu zaman Islamiyah. Bapak, ibu, anak-anakku, jamaah takwi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepenggal ayat yang saya sudah sampaikan pada mukadimah tadi. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi jelas Allah menurunkan Al-Quran, ya, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Dan sangat jelas bahwa Al-Quran adalah sebuah pedoman yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan. Ya. Apa yang tidak diatur dalam Al-Quran, semua Allah sudah atur tentang sendi-sendi kehidupan umat manusia. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai pedoman. Kalau istilahnya adalah sebagai petunjuk umum, ya, kalau di ilmu akademisi ada namanya panduan umum, atau orang bilang juga yang namanya petunjuk umum. Ya. Jadi sebelum masuk ke petunjuk teknis, ya ada petunjuk umumnya. Jadi semua ruang lingkup itu termaktub di dalam buku panduan umum itu. Ya. Contoh misalnya, Al-Quran menyebutkan tentang yang namanya perintah sholat. Ya. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran perintah sholat, tetapi di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan sholat 5 waktu itu. Ya. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga dikatakan bahwa berpegang teguhlah kamu kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah. Ya. Berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Olehnya itu Al-Quran dipersandingkan dengan sunnahnya Rasulullah. Apa yang tidak diatur secara rinci di dalam Al-Quran, apa yang tidak diatur secara detail di dalam Al-Quran, maka diterjemahkan, dijelaskan secara rinci di dalam sunnah Rasulullah. Ya. Dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Apa yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran akan dijelaskan dalam sunnah Rasulullah. Nah, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan yang namanya zakat, tapi tidak dijelaskan secara rinci, secara eksplisit di dalam Al-Quran, maka dijelaskan dalam sunnah Rasulullah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW.